pindah ke Bali ya, yang aku tahu tinggal sini tuh baru Indah Kalalo. Dia memang sama suaminya tinggal sini. Terus Feby Febiola, terus Sofina Vita, terus sebenarnya pas awal aku pindah ke Bali ya, yang aku tahu tinggal sini tuh baru Indah Kalalo. Dia memang sama suaminya tinggal sini. Terus Feby Febiola, terus Sofina Vita, terus kenapa aku lupa ya? Yang nikah sama keturunan Raja Ubud. Happy Salma. Happy Salma. Yang aku tahu tuh baru 4 orang itu. Nah, cuman memang sejak aku pindah Bali itu sebenarnya banyak kok artis yang udah punya villa di sini. Cuman mereka belum menjadikan Bali sebagai rumahnya karena memang menurut aku nih ketika kita udah siap pindah ke Bali, otomatis tuh karir di TV untuk syuting tuh memang agak sulit gitu kalau mau ngejar kayak dulu. Yeah. Karena kan frekuensi syutingnya nggak bisa sesering dulu. Kalau tinggal di sini ya mau seberapa sering sih kita bolak-balik. Makanya kenapa orang berbondong-bondong begitu mau jadi artis. Makanya dibilangnya mau jadi artis ibu kota. Mereka pindahlah akhirnya ke Jakarta ya untuk mengejar karir di situ. Makanya kalau diperhatiin rata-rata yang udah pindah ke sini, akhirnya karir di TV-nya ya mau nggak mau akan jauh berkurang dibanding kita dulu masih ada di ibu kota. Nah sejak aku pindah kemudian pandemi, baru aku ngerasa iya ya kok jadi Toto banyak yang pindah gitu ke sini. Iya. Yeah. Sebenarnya kan kayak misalnya kita pada saat kayak misalnya aku sama mereka itu hanya dulu kan kalau di ibu kota cuma ketemu kan kalau lagi syuting bareng gitu. Di luar syuting ya kita nggak komunikasi. Cuman sejak pindah ke Bali paling cuma say hi. Nggak dibilang ketemu setiap hari juga enggak. Paling adalah kita sering beberapa kayak sama Feby Febiola, sama Sofina Vita sering kita teleponan, chattingan gitu. Tapi kalau sama Mbak Indah paling sesekali, sama Happy Salma juga paling sesekali. Kalau aku sih sampai sekarang kayaknya ya belum pernah sih ada komunitas atau ikut arisan atau mungkin aku nggak diajak, aku juga nggak tahu. Kayaknya kalau udah pindah ke sini semua udah sibuk sama keluarganya deh. Jadi yang gua rasain adalah gua harus pertama nurunin ego gue. Kalau dulu kan syuting ada manajer, ada asisten gitu. Cuman udah terima tahu beres. Nah sejak di Bali karena udah memutuskan untuk nggak terima syuting yang reguler di ibu kota, otomatis kan harus cari sumber penghasilan lain nih. Dari dulu memang sebenarnya udah nge-MC, cuman nggak pernah self proclaim kayak oke, gue adalah MC. Tapi lebih gue presenter, tapi kalau lu mau nge-MC gue bisa. Kalau sekarang kebalik, gue emang dulu presenter, tapi sekarang gue MC nih. Di Bali itu yang besar adalah MC wedding. Ada culture yang berbeda menurut gue di sini. Karena Bali itu small island, jadi semuanya tuh kayak saling kenal, saling kekeluargaan. Jadi kita agak sulit kalau memang pengen masuk ke industri itu, tapi kita kayaknya agak jauh dan susah disentuh. Ngerti nggak maksudnya? Kayak oke, Cici Panda, kemudian masih ada barikadenya, ada manajer dengan segala macam protokoler apalah gitu. Makanya akhirnya sejak di Bali, karena gue memang udah bertekad untuk masuk ke industri wedding sebagai MC, gue mulai terjun sendiri. Kebetulan suami gue kerja di bidang yang sama ya. Jadi mulai ketemu sama wedding organizer, memperkenalkan diri. Ya gue Cici Panda, dulu presenter di TV, sekarang gue adalah MC wedding. Kemudian mulai apa ya? Ibaratnya mulai menjual diri dalam tanda kutip. Mulai menjual diri sebagai MC wedding. Yeah. Kemudian aku sebenarnya nggak bisa dibilang mulai dari nol sih, karena memang jam terbang udah ada. Tapi aku beneran mulai untuk bikin portfolio lagi, bikin video, nih ngasih lihat lo, gue kalau MC wedding seperti ini, kasih ke wedding organizer, silahkan dilihat, silahkan jual ke klien lo, seperti itu. Jadi kan orang pada mikir, lo enak pindah ke Bali, lo artis, tinggal bilang, gue mau nge-MC nih,
job datang. Nggak gitu juga cara kerjanya, Pak. Iya. Karena di industri wedding di sini, MC-nya aku akuin bagus-bagus. MC lokal yang di Bali itu mereka bagus-bagus. Dan biasa orang kalau MC wedding di Bali, culture-nya itu agak beda sama MC yang mungkin di Surabaya. Oh, mau cari artis gitu. Mereka tuh rata-rata di sini lebih cari suasana. MC-nya siapa? Bukannya mereka nggak peduli, cuman mereka tidak terlalu mengagung-agungkan sosok artis sebagai MC. Pun kalau memang mereka pengen beneran MC yang artis, mereka panggil aja sekalian yang masih terkenal, yang masih eksis di TV. Gitu. Jadi bisa dibilang aku mulai dari angka, bukan dari 0, tapi dari angka 3. Dengan modal pengalaman, kemudian kembali menjual diri.